Dugaan persekusi di Gereja KKD Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa dibahas oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Bandar Lampung Selasa siang. Pertemuan pihak Pemkot dan polisi digelar di Mapolresta Bandar Lampung. Hasil pembahasan itu, Forkopimda mengeluarkan izin sementara tetap boleh difungsikannya Gereja KKD Rajabasa Jaya untuk beribadah umat Kristen. Masa berlaku surat izin itu selama 2 tahun. Polisi dan Pemkot menjamin keamanan pelaksanaan ibadah di gereja itu. Izin ini akan berjalan tentunya dengan izin sementara selama 2 tahun ya, 2 tahun, dan ibadah tetap berjalan, ya, ibadah tetap berjalan. Nah, tentunya kita memberikan jaminan keamanan, kepastian kepada siapapun umat yang ada di kota Bandar Lampung, menjamin kebebasan dalam melakukan ibadah. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Bandar Lampung, Purna Irawan menegaskan pembubaran jemaat di Gereja KKD Rajabasa Jaya pada Minggu pagi lalu itu bukan warga melarang umat Kristen beribadah. Kejadian itu karena dipicu belum adanya izin didirikannya gereja di tempat itu. Yang tidak disetujui dan dilarang oleh warga itu bukan pelaksanaan ibadahnya, tapi yang dikehendaki oleh warga itu bahwa supaya tempat itu bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Dan ketika persyaratan-persyaratan itu sudah lengkap, maka warga pun sudah lapang dada, tidak akan pernah mempermasalahkan hal tersebut. Itu komitmen dari warga. Itu sebuah komitmen, dan lagi-lagi semua terbangun manakala memang komunikasi terbangun. Siap. Meski mendapat surat izin sementara, pengurus Gereja KKD Rajabasa Jaya Bandar Lampung tetap diminta melengkapi perizinan sesuai aturan yang berlaku. Hal itu supaya jemaat nyaman beribadah. Robila melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang ASN yang menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Lampung Tengah bernama Anton Wibowo mengaku menyetor uang pelicin 250 juta rupiah supaya anaknya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung atau UNILA. Fakta itu terungkap dalam sidang kasus suap penerimaan mahasiswa baru UNILA atau PMB Jalur Mandiri di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Selasa siang. Anton hadir sebagai saksi dari terdakwa mantan Rektor UNILA, Karomani. Kemudian dihubungkan dengan barang bukti catatan nomor 11. Anton menitipkan anaknya kepada mantan Ketua Dewan Pendidikan Lampung 2014-2019, Mahfud Santoso, yang dianggap dekat dengan Karomani. Anton mengaku memberi uang untuk sumbangan pembangunan gedung Lampung Nahdliyin Center atau LNC. Saya serahkan itu sekira tanggal 25 atau 27 Juli. Di mana? Di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Pak, dengan salah satu karyawannya, Pak Hanan. Kepada siapa? Pak Hanan. Pak Hanan. Pak Hanan yang ngomong dari Bapak itu memang Pak Mahfud yang memerintahkan seperti itu apa gimana? Saat itu Pak Mahfud sedang posisi ada di Jogja, Pak. Jadi saya kontak ke beliau dan beliau menyampaikan supaya itu disampaikan kepada Pak Hanan, Pak. Oh, berarti Pak Mahfud bilang sampaikan ke Pak Hanan ya? Siap. Sebesar 250 juta rupiah. Siap. Baik. Selain Anton Wibowo, jaksa KPK juga menghadirkan 2 saksi lain dari UNILA. 3 terdakwa yakni Karomani, mantan Ketua Senat UNILA M. Basri, dan mantan Wakil Rektor Bidang Akademik Heryandi dihadirkan dalam sidang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Undang-undang mewajibkan saudara-saudara bersumpah sebelum bersatu. Seorang pemuda menggunakan motor plat merah atau motor dinas Pemkab Tanggamus saat mencuri motor. Pelaku mencuri bersama 3 temannya. Pencurian terungkap setelah para pelaku yang sedang mendorong motor curian dengan cara di-step atau didorong dengan kaki dari kendaraan lain. Direkam warga menggunakan kamera ponsel. Warga yang merekam para pelaku sempat menegurnya dan para pelaku beralasan motornya mogok kehabisan bahan bakar. Video itu langsung disebarluaskan di media sosial.
Rupanya para pelaku sedang membawa kabur motor yang baru dicurinya dari sebuah acara hiburan kuda lumping di Desa Talangrejo, Kecamatan Kota Agung Timur. Polisi yang mendapat kabar ini bisa cepat menangkap 1 dari 4 pelaku. Tersangka yang ditangkap berinisial AR berusia 17 tahun. Meski usianya masih remaja, rupanya ia adalah residivis yang pernah masuk penjara karena kasus penjambretan. Pelaku residivis di tahun 2022 pernah juga berhadapan dengan hukum dengan perkara pencurian dengan kekerasan. Sudah kita kantongi nama-nama dari pelaku lainnya yang bekerjasama dengan pelaku yang saat ini telah kita amankan. Dan saat ini tim TKP 308 Presisi masih melaksanakan pengejaran pelaku lainnya. Tersangka AR rupanya anak seorang sekretaris desa di Kecamatan Wonosobo, Tanggamus. Ia memakai motor dinas bapaknya untuk mencuri dan kini disita polisi. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk memburu 3 pelaku lainnya yang masih buron. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Kawanan pencuri motor di Bandar Lampung kian nekat. Selasa siang, 2 pencuri menggasak 1 motor pembeli pempek di Waihalim. Hanya dalam hitungan detik, pelaku bisa membawa kabur motor yang diincarnya. Oh, di situ ya? Orang dari situ. Kabur. Dari rekaman CCTV, terlihat 2 pelaku datang mengendarai motor berboncengan. Keduanya sempat memantau situasi sekitar sebelum dengan cepat mencuri motor. Saat kejadian, pemilik motor sedang makan pempek dalam warung dan dengan pelaku hanya berjarak sekitar 10 meter saja. Yang mana, Bang? Pencurian sempat terpergok korban, namun saat mesin motornya sudah menyala. Pelaku langsung tancap gas saat korban mengejarnya. Kira orang mau belanja gitu. Oh, dikira biasa aja kalau ada orang berhenti di depan toko kan orang mau belanja juga kan gitu. Tapi dia nggak turun ngamati sekitar berapa detik gitu. Udah itu langsung ngeluarin kunci P. Waktu dia duduk di atas motor itu juga sebenarnya udah ada respon dari sini, tapi nggak keburu. Karena dia itu langsung aja dicolokin motornya langsung hidup gitu, pakai kunci. Terlihat Bang kunci P itu Bang? Terlihat. Dia ngeluarin kunci P terus disambungin sama ujung yang lain kayaknya. Pencurian dilaporkan korban ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Motor parkir di mana, Bang?